teman. Bapak Ibu, ayo semangat. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu mohon izin, kami tim CGP masih calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Bekasi. Mohon izin menyampaikan informasi yang mudah-mudahan bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Amin. Sebelum saya menyampaikan informasi atau materi, saya akan memperkenalkan dulu rekan-rekan dalam tim kami. Yang pertama, ada Rudian Fitriana dari SMPN 7 Tambun Selatan. Beliau saya, guru BK. Kita kasih aplausnya Bapak Ibu. Rumahnya jauh di Tambun Utara. Mau berbagi di sini walaupun kita tidak serumpun, tidak bersama-sama guru bahasa Indonesia, tapi beliau mau membantu menyebarkan informasi terkait CGP di sini. Yang berikutnya, saya sendiri tentunya, yang mungkin sudah sangat terkenal ya kali. Ya, saya Listiani Tulasuriasi atau Bu Listi dari SMPN 1 Atap Cibitung, mengampu bahasa Indonesia, dan terakhir, silakan Bu Hardi. Ya, Bu Hardianti. Jadi saya ditemani oleh Dian dan Budian. Hardianti teman se-SMP, teman se-SMA, dan teman sebangku serta teman satu kelompok. Waduh, kami kalau cowok cewek mungkin udah nikah kayaknya. Saya aja sama-sama cewek. Ya, jadi ketemu terus jodohnya. Ya, teman kecil saya, Bu Hardianti dari SMPN 6 Tambun Selatan, guru bahasa Indonesia, dan sekarang kami mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Bekasi. Salam bahagia Bapak Ibu, assalamualaikum. Ini ada kesepakatan belajar. Ya, kita di sini dalam rangka silaturahmi dan belajar. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu telah hadir dalam acara MGMP Bahasa Indonesia SMP. Terus yang kedua, diharapkan Bapak Ibu jika memiliki handphonenya harap di silent supaya nanti segala kebaikan bisa kita ambil sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, nanti diharapkan kita semua saling menghargai. Jadi ketika kami berbicara, Bapak Ibu bisa menyimak dan mungkin nanti ada sesi tanya jawab atau menanggapi. Terus jika ingin mencatat materi di sini silahkan bertanya. Bapak Ibu bisa raise hand atau angkat tangan, dan kita akan melakukan sesi materi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh panitia atau pengurus, serta mari kita satukan pikiran dan hati untuk menggapai segala kebaikan yang ada dalam pertemuan hari ini. Mudah-mudahan setelah kita pulang dari sini kita bisa aplikasikan apa yang ada di sini. Amin ya Allah. Selanjutnya, sepakat Bapak Ibu terkait kesepakatan tadi? Oke, terima kasih banyak. Pertanyaan memantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira dari Bapak Ibu di sini ada yang mau memberikan tanggapan? Apakah benar hukuman dapat mendisiplinkan anak? Siapa Bapak Ibu di sini yang mau memberikan pendapatnya? Umi bisa? Coba Umi, kangen dengar suara Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mangga. Menurut saya sih kita lihat dulu hukumannya apa. Jika mungkin hukumannya lebih ke fisik, sehingga mungkin anak akan mengalami sesuatu, mungkin itu ada efek jera ya, ada efek jera, ada efek juga malah kesal gitu pada anaknya. Kemudian hukumannya mungkin bisa apa ya, beri nasihat, itu mungkin akan lebih baik. Dibimbing gitu. Ya sebenarnya iya dapat mendisiplinkan anak, tapi tergantung apa jenis hukumannya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak.
Selanjutnya, ada pendapat lain Bapak Ibu? Apakah benar hukuman dapat mendisiplinkan anak? Betul tidak? Mangga Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus yang saya hormati dan saya banggakan. Baiklah, saya mewakili dari Muara Gembong Gua paling jauh ujung Bu. Kita kasih plot dulu Ya, Bapak Ibu. usianya sudah sekian, usianya sudah sekian tapi melihat muda tapi senior, ya Ibu. Maksudnya seperti itu. Jadi saya perlu banyak belajar dan ini harus saya ikuti karena ingin berubah dan ingin lebih baik seperti itu. Terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan sedikit yang terkait dengan apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang ini bisa saja berubah melalui proses yang sudah diatur oleh sekolah dan oleh guru BK, biasanya seperti itu. Di kami di Muara Gembong, setiap ada kesalahan siswa, baik itu hari Senin upacara, baik itu hari Rabu literasi maupun hari Jumat bersyahadat, semua siswa, salah satu siswa pasti ada saja yang terlambat. Kita sebagai guru itu pasti tidak setuju. Nah, makanya dengan melalui proses yang kita sudah atur, sudah ada, biasanya sekolah juga masing-masing berbeda. Melalui proses, kami yakin dengan hukuman yang biasa tersebut ya bisa dan akan merubah kebiasaan siswa. Sementara itu saja. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih banyak Bapak yang jauh-jauh dari Muara Gembong, luar biasa. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman di sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Tadi saya sudah mendengarkan pendapat dari Bapak Ibu dari sebelah kiri. Sekarang Bapak Ibu guruku dari sebelah kanan, adakah yang mewakili? Apakah benar pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Atau mungkin ketika pembelajaran kita sering memberikan hadiah-hadiah kecil kepada anak, benar tidak ya kira-kira itu untuk mendisiplinkan anak? Adakah yang memberikan tanggapan? Ayo Ibu, Bapak, mangga. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian hukuman dengan hal yang positif. Alhamdulillah di sekolah kami SMP Islam Dewa Dakwah, ketika anak-anak melakukan pelanggaran dan kami memberikan ikop, memang si ikopnya tidak berupa bentuk fisik. Biasanya mereka menghafal Quran. Lalu setelah itu mereka harus menyetorkan hafalan mereka minimal 5 baris. Dan lalu biasanya ada efek jerahnya karena menghafal itu kan tidak mudah ya. Untuk anak-anak yang istiqomah biasanya sih akan mudah, tapi untuk anak-anak yang biasa melakukan pelanggaran itu akan sangat berat dan bisa berjam-jam. Tapi tetap kita memberikan waktu 15 menit untuk mereka menghafal minimal 5 baris. Kalau tidak selesai, belum juga, dia tidak bisa pulang secepatnya, dia harus tetap menyetorkan hafalan tersebut. Biasanya besoknya lebih pagi berangkatnya, karena di kami jam 7 kurang 10 itu sudah bel, sudah masuk bel, jadi setengah 7 sudah sampai di sekolah. Lalu setelah mereka melakukan ikopnya terselesaikan, kita akan berikan bentuk reward. Lalu untuk saum sunnah juga pun ada reward karena kami menggunakan sistem poin ya. Jadi kita berikan 300 poin untuk di semester pertama. Poin itu bisa turun bisa naik. Jadi poin habis berarti orang tua dipanggil. Tapi ketika dia melakukan saum sunnah dalam 1 pekan berturut
poin ketika sudah melebihi kapasitas ada bentuk reward dari kepala sekolah dan dari itu Ibu yang bisa kami bagikan. Terima kasih banyak Ibu. Nah, selanjutnya yang 3, ini Ibu langsung menjawab pertanyaan 2 dan 3. Terima kasih. Yang 3 saya minta lagi, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tadi yang seperti saya sampaikan, misalnya hal-hal kecil ketika pembelajaran, kita memberikan hadiah atau ketika anak menjawab pertanyaan sekedar cokolatos atau beng-beng mungkin di dalam kelas. Adakah di sini Bapak Ibu yang pernah mempraktikannya kurang lebih sama seperti itu? Ada? Oke, monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP Negeri 8 Kampung Selatan. Ya, mohon maaf sebelumnya, walaupun ada seperti penjatahan satu sekolah, satu guru bidang studi, kami dari SMP Negeri 8 satu sekolah mengirimkan tiap pertemuan 3 guru bidang studi. Luar biasa. Dari Delta. Sehingga kami walaupun mungkin sekadanya hanya satu, tetap kami berangkat ke sini untuk menuntut ilmu, ya, dari rekan-rekan kita semua. Berkaitan dengan tadi reward, kami atau saya sendiri, ya, sudah mempraktekkan sama dengan yang dari Dewan Dakwah tadi. Anak diberikan reward hanya berbentuk poin, sehingga anak yang aktif, anak yang tidak aktif, ketika nanti tiap bulan ada kumulatif poin. Ketika anak tidak mengerjakan tugas, ya, otomatis poinnya kami potong 10. Ketika dia mengerjakan tugas, poinnya ditambah 10. Sehingga nanti kumulatif per bulan antara satu dengan yang lain pasti akan berbeda. Ketika si anak menjawab pertanyaan dan benar, kita berikan poin. Jadi antara anak yang aktif dengan anak yang tidak aktif, nanti kumulatif di akhir bulan itu poinnya pasti berbeda. Dan saya sudah sampaikan sebelum belajar kepada anak-anak, bagi yang 1 bulan poinnya tidak mencapai 100 poin, berarti nanti akan ada sanksi tersendiri. Apa sanksinya? Tugas tambahan dibanding dengan teman-temannya yang lain. Jadi anak sangat senang ketika diberikan poin, ya, berebut satu dengan yang lainnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Oke, berarti bisa disimpulkan pada poin 1, 2, 3 kita semua rata-rata melakukan 3 hal tersebut. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, kami memperkenalkan materi budaya positif Bapak Ibu, yang mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah masing-masing. Awalnya saya pikir ini materi sangat cocok sekali untuk guru BK. Sebagai guru bahasa Indonesia, ketika saya belajar awang-awangan awalnya, males, ini mah cocoknya guru BK, mana sih ke bahasa Indonesianya. Tetapi semakin diperdalam, semakin saya menyadari, oh ternyata saya begini posisinya. Nah, begininya seperti apa sih? Lanjut kemudian, apa saja di dalam materi budaya positif ini? Budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dari perubahan paradigma terhadap posisi kontrol. Saya coba tekankan, budaya positif diawali dari perubahan paradigma terkait posisi kontrol atau teori kontrol. Apa maksudnya? Nah, dalam budaya positif ada 6 hal yang diperkenalkan oleh pemerintah dalam pendidikan kami, PPGP, Program Pendidikan Guru Penggerak, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman
Bapak Ibu untuk maju ke depan. Apa yang dimaksud dengan perubahan paradigma? Ada yang bisa membantu saya untuk maju ke depan? 2 orang saja. Terima kasih banyak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu. Ibu mau? Mau nggak? Ibu ayo. Ayo tuh. Gak apa-apa, temani sini. Atau Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Mangga Bu. Perkenalkan, nama saya Tessa Resmundari, saya dari SMP 3 Kampung Selatan. Kenalkan, nama saya Waneka Putri, saya perwakilan dari SMP 5 Cibarusa. Di Baruta dan 3 Tambun Selatan dengan Bu Wanda dan Ibu Tessa. Bu Wanda dan Bu Tessa. Bu Tessa, mohon maaf. Tangan kanan, oke, yang ini tangan Bu Tessa digenggam. Di dalam genggaman tangan Bu Tessa ini, ada sesuatu yang paling berharga bagi Bu Tessa. Apapun itu di dalam genggaman ini, Ibu genggam dengan sangat erat, tidak boleh ada yang melihat. Genggam dengan erat, Ibu tidak mau kehilangan apa yang ada di dalam genggaman Ibu. Nah, Ibu Wanda, silakan laku Ibu sana. Nah, Ibu Wanda bisa menepuk Bu Tessa, membujuk Bu Tessa untuk membuka genggamannya. Silakan Bu Wanda dibujuk, terserah Ibu gimana cara membujuknya. Ya, ditepuk, diucapkan saja Bu, dirayu, Bu Wanda yang cantik, ya enggak? Bu Tessa, Silakan. Bu Tessa, boleh lihat ya genggamannya apa? Kenapa? Bu, kali ada. Kenapa? Kali ada. Ntar aku kasih iPhone. Oh. Ayo bujuk Bu. Serius Bu. Ini cuma aku doang, aku nggak bakalan kasih siapa-siapa. Enggak. Enggak Bu. Ini apa isinya? Iya, ini berbahaya kayaknya. Ibu bikin aku curiga nih. Oh iya, oh iya. Ini apa Bu? Ini apa? Enggak boleh kasih tahu. Ibu kok nurutnya apa Ibu? Ini bukan saya pemantau Bu di sini, pemantau sekolah. Saya pengawas. Nggak takut? Wah, ini saya laporin aja kayaknya polisi. Oke, siap. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu Tessa dan Bu Wanda. Udah, terima kasih banyak. Kita simulasi paradigma. Terima kasih Bu Tessa, Bu Wanda. Bapak Ibu kira-kira dari simulasi tadi yang pemegang kontrol terhadap tangan Bu Wanda atau Bu Tessa? Bu Tessa, tadi kita sudah melakukan bujukan. Bu Wanda cantik, boleh lihat ya, cuma saya doang kok. Apa sih, nanti saya kasih sesuatu. iPhone loh ditawarinya. Enggak, saya jadi penasaran yang Ibu pegang apa Bu? Aduh, tapi mantap kalau dibagi. Ngeri. Oke, udah. Nah, seperti itu. Posisi kontrol ada di tangan Bu Tessa. Walaupun kita sudah caranya baik, memberikan sogokan, penghargaan, bahkan ancaman. Tapi Bu Tessa tetap menggenggam erat tangan itu. Karena itu sesuatu hal yang beliau yakini. Beliau harus jaga. Dan gak boleh dibagi tentunya. Ketika saya tanya kan suami, ya gak boleh ya Bu ya. Oke, ya begitu juga Bapak Ibu. Jadi dalam perubahan paradigma ini, yang mau saya sampaikan adalah dalam hukuman fisik itu tidak boleh kita lakukan, apapun jenisnya. Tadi kan dikasih hukuman memang ada micro expression dari Bu Tessa yang makin tidak suka, semakin diancam. Penghargaan boleh, tetapi itu tidak tidak bertahan lama. Ketika kita memberikan penghargaan kepada seseorang, orang itu akan ketergantungan, anak akan ketergantungan pada kita.
guru lain mereka akan, ih saya kangen coklatos ibu, saya kangen bembeng ibu. Yang dikangenin bembeng sama coklatos, bukan sayanya. Itu ya ibu nggak masuk, ya digantikan oleh guru piket yang cuma ngasih tugas, jadinya mereka kritik, tidak ada motivasi belajar dari dalam. Seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Boleh menghargai tapi tidak boleh terlalu sering karena akan mematahkan potensi anak-anak. Mereka motivasinya dari luar, jadi tidak mau melakukan hal-hal yang menurut mereka baik kalau tidak ada tanda kutip sogokannya. Pun itu berlaku ketika kami mengikuti program guru penggerak, ya Bu Dian dan Dian. Ya, awalnya kami selalu diiming-imingi menjadi kepala sekolah dan calon pengawas, tapi ketika kami belajar, kami mulai memahami tidak sampai sejauh itu. Ternyata banyak kebaikan di sini. Bahkan perubahan paradigma diri sendiri. Seperti tadi saya bilang, ini materi cocok untuk guru BK, tapi semakin saya mendalami, semakin saya, oh yang saya lakukan itu ternyata banyak dosa nikmat. Yang tanpa sadar saya malah mematahkan potensi anak. Tapi alhamdulillah ketika belajar mudah-mudahan ada perubahan paradigma dan ada perubahan perlakuan juga yang saya berikan kepada anak-anak. Pun dengan Bapak Ibu guru, saya yakin Bapak Ibu guru senior juga bisa seperti itu. Oke, bisa ya Bapak Ibu ya? Maksudnya paham ya terkait perubahan paradigma? Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai sini? Cukup ya? Selanjutnya, Bu Harti. Oke, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi. Guru selalu menganggap murid itu kita kontrol. Tapi berdasarkan pengalaman pembelajaran kami, murid tidak bisa kita kontrol. Tapi anak itu mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Jadi bukan kita yang mengontrol anak, tapi anak yang mengizinkan. Pun tadi dengan Bu Tessa sama Bu Wanda, Bu Tessa sampai akhir tidak mengizinkan orang lain untuk mengontrol dirinya. Mau dikasih iPhone juga nggak mau. Seperti itu. Terus, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mengkritik katanya mengkritik yang membangun. Tapi sekarang kita mulai, itu dulu saya pernah dengar istilah kritik membangun itu dari zaman Orde Baru lahirnya. Dan saya sampai sekarang masih bingung kritik yang membangun itu seperti apa. Nah sekarang kita lihat gimana sih sebenarnya untuk menyadarkan orang atau menyadarkan anak dalam hal ini. Terus ada ilusi selanjutnya, itu semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini dia. Kita sebagai orang dewasa saja tidak mau dipaksa. Betul tidak Bapak Ibu? Ada yang mau dipaksa? Mau dipaksa nggak Bu Wanda? Bu Tessa? Mau tak dipaksa? Tuh paksa. Untuk berbagi. Iya. Berbaginya tentang pendidikan, tentang sharing. Kalau yang itu, kalau itu enggak itu. Tetap ya yang digenggam erat. Oke. Tidak ada, pada dasarnya tidak ada di dunia ini, apalagi seorang manusia yang mau dipaksa melakukan sesuatu. Jadi kita berubah dari paradigma sendiri. Saya pun jadi belajar. Yang awalnya mungkin dipaksa-paksa untuk ikut PPGP, dipaksa sama kepala sekolah. Tapi sekarang jadi belajar. Tidak ada yang mau bisa memaksa Listiani Tular Kurniasi untuk tetap belajar di PPGP selain dirinya sendiri. Lanjut. Nah ini, ada teori stimulus, respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus, respon, kita Bapak Ibu biasanya ada di posisi yang sebelah, kalau dari Bapak Ibu itu sebelah kiri. Tapi pemerintah atau orang-orang ahli pakar pendidikan di sana berusaha membuat kita mengarah perlahan ke teori kontrol. Teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi saat kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang, kita tidak bisa memaksakan pandangan kita. Tapi kitalah yang berusaha memahami bagaimana
Seperti itu, nggak enak sama senior gitu kan. Nah, di sini hanya Anda, kita mulai, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Termasuk saya, masuk PPGP takut sama kepsek, takut dia apa-apain gitu, takut sertifikasinya nggak ditandatanganin. Masuk deh, tapi ketika masuk, oh, mulai lagi ada kontrol. Awalnya mungkin kepsek mengontrol saya, tapi sekarang saya melakukan pendidikan ini karena memang saya menginginkan itu. Jadi itu, anak pun seperti itu. Kita coba ubah, sadarkan mereka untuk dapat mengontrol dirinya sendiri. Jadi merdeka belajar bukan merdeka dari segalanya, bukan bebas dari segalanya, segala perintah mereka bebas, tidak. Tapi kita coba arahkan mereka mampu memerintah dirinya sendiri. Itu yang susah sebenarnya, susah sekali untuk memproses penyadaran memerintah dirinya sendiri ke kebajikan universal. Selanjutnya, peran pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seperti tadi, ketika dibujuk, wah mau dikasih iPhone gak mau, dipaksa. Awalnya juga sama, masuk ke PGP dibujuk. Ini bisa jadi kepsek, bisa jadi kepala pengawas. Emangnya nggak ada perintilannya di belakang? Lah kan ibu tahu saya rakyat jelata. Nggak minat saya jadi gituan. Terus sama lu maunya apa sih? Ya udah deh, udah malu. Lu maunya apa sih? Udah susah deh. Ya udah nggak jadi. Akhirnya ngurus deh program pendidikan guru penggerak karena paksaan takut kepala sekolah. Seperti itu. Tapi di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika masuk PPGP, saya justru banyak bertanya, banyak pilihan apa yang mau dilakukan sih, tujuannya bagaimana? Seperti itu. Jadi balik lagi, tidak yang tadi yang paksa kepala jadi paksa diri sendiri. Model berpikir menang kalah. Kemarin saya merasa kalah, tapi sekarang model berpikir menang. Mudah-mudahan dengan pendidikan kami akan mulai berpikir kamilah pemenangnya. Seperti itu. Lanjut untuk anak-anak. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Apa makna disiplin? Kalau dalam kamus kira-kira apa Bapak Ibu? Apa disiplin? Kalau dalam kamus kira-kira apa guru bahasa Indonesia nih? Sampai KBBI, cek. Apa kira-kira makna di kamus KBBI disiplin? Apa Bapak? Kayaknya ada suara-suara tertentu. Oh, lagi nelfon. Apa Ibu? Apa sih disiplin teh? Seperti apa disiplin itu? Oke. Apa disiplin? Tepat waktu. Oke, itu contoh lagi. Tepat waktu. Terus. Apa lagi? Tata tertib. Ketaatan, kepatuhan. Dalam KBBI, disiplin tata tertib atau ketaatan pada peraturan. Tapi ternyata dari sejarah katanya, disiplin itu artinya disiplina. Dari bahasa Latin yang artinya belajar, ternyata Bapak Ibu. Ketika diserap ke Indonesia menjadi tata tertib atau patuh terhadap peraturan. Tapi ketika dalam pelaksanaan jadinya pemaksaan. Ada pergeseran makna dalam kata disiplin, luar biasa bergesernya. Sebenarnya kalau kita balik ke makna kata asal, belajar, terus kita masukkan atau padukan dengan KBBI, berarti kan artinya disiplin itu belajar untuk taat pada peraturan. Seperti itu. Ya betul Bapak? Sepakat Bapak Ibu? Tapi bukan budaya pemaksa. Di anak, termasuk di program ketentaraan mungkin ya, atau kita mau mendisiplinkan siswa, itu kata itu jadi konotasi negatif. Nanti Bu disiplinkan kamu ya. Anak udah langsung cium, waduh udah mau diapain ini, udah gemeteran. Nah, berarti ada pergeseran makna yang sebenarnya kita geser lagi Bapak Ibu. Dengan adanya program ini, dengan adanya kami menyampaikan informasi ini, mudah-mudahan kita kembali
aturan. Lanjut kemudian. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai positif manusia yang memiliki tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu yang bersifat universal. Maksudnya apa? Nilai-nilai kebajikan, kalau bahasa gampangnya, yang dipahami oleh semua manusia kalau itu baik atau itu buruk. Misalnya, saya mau tanya Bapak Ibu, mencuri itu dikatakan baik atau buruk? Buruk. Berkata-kata sopan itu dikatakan baik atau buruk? Itulah nilai-nilai kebajikan universal. Semua orang memahami itu. Itu baik, itu buruk. Jadi tidak ada koridor yang pasti dalam nilai itu. Makanya dikatakan nilai-nilai kebajikan universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Ini dikatakan oleh Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya. Diane Gossen 1998 mengatakan bahwa nilai-nilai kebajikan diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik atau internal dari dalam akan terbangun untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Misal, ketika anak belajar, anak kita coba untuk penyadaran kepadanya bahwa belajar itu untuk kebaikannya, bukan untuk mendapatkan sekedar coklatos dan bembeng. Apalagi kita ini nanti kamu tidak akan naik kelas. Bahasa Indonesia kan termasuk mapel wajib di atas KKM, betul tidak? Ya kan? Kalau bahasa Indonesia, dulu saya ini biasa saya. Kalau kamu bahasa Indonesia jelek saja, nggak usah masuk pelajaran lain, kelas kamu. Tetap di dalam kelas. Itu yang saya lakukan. Biasanya. Itu yang saya lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu buat ini mana poin. Kalau nggak minta kelas bembeng buat kamu. Terima kasih atas atas tanggapan kamu yang luar biasa keterangan. Seperti itu. Itu yang saya lakukan. Tapi lagi-lagi kita manusia, kita bisa punya salah, tapi kita tidak boleh kalah dengan kerbau. Kerbau saja tidak mau jatuh ke kubangan yang sama, maka jangan sampai ya kita pun jatuh ke lubang yang sama. Hal-hal yang seperti itu pelan-pelan kita coba ubah, Bapak Ibu. Itu pun PR buat saya pribadi. Selanjutnya, nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya semua dari PPK rata-rata nilai-nilainya hampir sama. Tapi kenapa ditekankan profil pelajar Pancasila? Itu sebenarnya saya masih heran. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Apakah benar-benar anak kita tidak kenal Pancasila? Kenapa Bapak Ibu? Ya, menurut Bapak bagaimana? Kenapa bisa berubah? Karena di dalam Pancasila itu sendiri terkandung kebajikan yang nilai-nilainya positif, yang mungkin selama ini orang belum memahami ya, bahwa di dalam Pancasila itu kan ada 36 butir. Iya. Ya, mungkin itu yang belum dipelajari oleh anak-anak kita generasi sekarang. Itu saja mungkin jawabannya. P4 ya dulu ya? Iya. Mata pelajarannya iya. Zaman dulu. Zaman saya udah nggak ada. Ya, 36 butir saya iya aja so tahu. Saya udah tahunya 5 butir. Oke, ya profil pelajar Pancasila yang kita ingat apa saja Bapak Ibu? 1. Berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri bisa. 3. Gotong royong. 4. Kreatif. 5. Berkebinekaan global. Dan terakhir bernalar kritis. Terima kasih. Selanjutnya pada kesempatan kali ini saya mau bertanya dulu, yang paling jauh datang ke sini itu dari mana? Ada yang ya, Ibu, dari mana Ibu? Muara Gembong. Ada yang lebih jauh lagi? Satu ya. Di mana Pak? Muara Gembong 1. Paling jauh ya Muara Gembong ya Bapak Ibu ya? Iya, paling jauh. Luar biasa. Ibu, maaf Ibu dengan siapa? Iya, biasa tetangganya pengennya ngomong.
Bagaimana Ibu? Dari Muara Gembong berangkat jam berapa? Jam 8 kurang. Jam 8 kurang malam, Bu? Siang. Oh, kira tapi surat Isa langsung sini berangkat gitu. Enggak ya, Bu? Jam 8 tadi, pagi. Ibu dengan kecepatan naik kendaraan apa, Bu? Motor. Kayaknya Valentina Rosa ini ya. Ya, oke. Ibu berangkat dari sekolah atau dari rumah? Dari rumah, Bu. Dari rumah. Dari rumah Ibu kenapa nggak berangkat ke sini? Karena mau MGMP untuk menambah ilmu. Alhamdulillah. Jujur, Bu. Jujur. Jangan jujur ya, Bu. Yang penting kita jujur kacang hijau ya, Bu ya. Jangan jujur-jujuran. Oke. Benar ya, Bu? Mau menambah ilmu? Siap, Bu. Semangat ya, Bu. Iya. Jangan sampai semangit ya, Bu ya. Iya. Oke. Berarti dari yang Muara Gembong aja tujuan kesini untuk menambah ilmu. Kita yang dari saya termasuknya. Saya jauh banget, Bu. Dari sini ke Open. Kepleset nyampe ya, Bu. Ya. Semangat yang saya bawa juga sama. Ya ini ingin menebarkan ilmu. Seperti seorang guru yang ingin menyebarkan ilmu tanpa henti. Nah, pada materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, yang mau saya bahas pertama adalah mengenai motivasi. Ya, motivasi itu ada dua, dari eksternal dan dari internal. Internalnya itu atau eksternal dulu yang mau dibahas. Oke, dari luar dulu ya. Dari eksternal ada dua. Ada yang memang dia melakukannya itu karena takut akan sesuatu sanksi, hukuman. Begitu. Apakah itu salah satunya pernah Bapak Ibu rasakan? Saya kalau nggak datang ke MGMP nanti saya nggak dapat kue kotak biru. Misalnya ya, Bu, Pak. Atau nanti kalau saya nggak berangkat MGMP nanti saya ditanyain, ini mana guru bahasa Indonesia yang berangkat? Oh, di sekolah semua. Emang nggak mau belajar? Gitu. Pak Tori ditanya kayak gitu, Bapak Ibu? Ada? Nggak ada? Atau nggak ditanya sama sekali? Dapat ilmu apa Bapak Ibu? Tadi dari MGMP. Tidak ditanyakan Bapak Ibu? Tidak. Subhanallah. Oke. Kalau rekan-rekan satu rumpunnya bagaimana? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ya, alhamdulillah. Kalau masih ada yang bertanya, alhamdulillah. Berarti saya masih ditanyain gitu ya, Bu ya, Pak. Oke. Kalau yang ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin selama ini kita melakukan sesuatu tanpa kita sadari. Kita melakukannya karena takut dihukum. Kita nggak buat perangkat, takut dimarahin Pak Juanda. Pernah terpikir seperti itu? Nanti pas di awal terdatang pengawas, mana perangkatnya? Nggak ada. Ih, gimana sih Ibu? Kok nggak ada perangkatnya? Pernah terpikir seperti itu? Takut? Atau misalnya mau berangkat ke sekolah itu karena takut nggak gajian nanti takut dikurangi gajinya. Atau kalau nggak masak takut dimarah suaminya. Gak ada ya? Karena mau beli ya gue GoFood ya. Ya, itu salah satu motivasi eksternal. Jadi sebenarnya kita melakukan sesuatu itu bukan harus karena takut akan hukuman, tapi memang dari dalam diri kita sendiri. Jangan seperti itu. Ya, yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Ya, misalnya, oh nanti kalau saya berangkat, saya dapat ini. Wanibiro. Ya. Ada yang berebutan ya. Kalau misalnya besok kalau berangkat ke sana dapat hadiah umroh, saya. Pasti gitu kan. Saya yang berangkat, harus saya karena itu sangat berkompeten buat saya. Tapi kalau misalnya besok kalau ke sana nggak diantar berangkat sendiri jauh. Bapak Ibu siapa yang mau pertukaran pelajar ke Papua? Pertukaran mengajar di Papua tapi tidak mendapat akomodasi. Siapa yang mau berangkat tuh? Pak? Nggak ada ya? Nah, artinya masih ada tuh. Belum ada motivasi yang ada dalam eksternal.
bukan karena dari dalam hati, bukan dari dalam diri kita sendiri. Itu. Coba kita renungkan sendiri. Mungkin nanti kalau yang beragama Islam di atas sejadah kita akan muhasabah sendiri bagaimana, apakah saya sudah menjadi yang baik, apakah sudah mencoba untuk menjadi yang baik. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sama, saya pun seperti itu. Setiap saya berangkat sekolah, apakah saya ini niatnya karena pengen cepat-cepat jadi PNS, apakah saya takut gak digaji gajinya, seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu mengenai motivasi internal. Motivasi internal ini berarti dalam diri. Kita yang mengontrol. Kita mau nggak? Bukan dari akun orang lain. Kita memang ada dalam diri kita sendiri. Mau atau enggak? Disediakan kue. Ada 4 macam. Ada yang asin, manis, pedas, dan ada yang tidak ada rasanya. Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih yang manis. Ibu suka yang manis ya Bu? Kenapa pilih yang manis? Ya suka aja kalau yang manis-manis itu. Kenapa nggak yang hambar? Ya ada rasanya dan ya enak aja dimakan. Oke, karena tidak ada rasa yang hambar. Tapi Bu, kalau ibu makan yang hambar itu, ibu menjadi sehat. Kalau ibu makan yang manis nanti amit-amit ya Bu, diabetes Bu. Gimana Bu? Kalau terpaksa ya saya akan makan yang hambar kalau memang untuk kesehatan gitu Bu. Nah, artinya ibu sudah mulai sedikit ada dalam dirinya itu memang ada tujuannya untuk kebaikan diri sendiri, mengurangi rasa supaya saya menjadi lebih sehat. Saya memilih yang itu walaupun saya nggak suka nih, mau nggak mau ya Bapak Ibu ya. Saya walaupun memang itu nggak suka, tapi sebenarnya itu adalah sudah ada motivasi dalam diri. Saya mau sehat, saya mau kuat, begitu. Ya, itu sudah. Lanjut. Ya, kita sudah merdeka Bapak Ibu? Sudah? Sudah Bu? Kok masih pakai seragam ya Bu ya? Udah merdeka Bu? Ayo Bu, udah merdeka belum Bu? Kok masih pakai seragam? Kalau lihat di luar negeri itu ada Bu? Bapak Ibu gurunya pakai seragam atau tidak? Nah, kenapa Bu? Kenapa Bapak Bu? Karena cara berpikirnya karena seragam. Oh, karena cara berpikir supaya seragam semua gitu. Kalau di luar negeri itu kenapa tidak berseragam? Tapi yang penting tujuannya atau cara berpikirnya. Oh, kalau di luar negeri katanya yang penting pola pikirnya itu serentak sama seragam, walaupun luarnya nggak seragam. Aduh, oke, good. Nah, kalau kita berarti apa Bu? Yang seragam cuma pakaiannya aja. Pikirnya kita nggak seragam. Kita luar dalam ya Bu ya, kompak ya. Nah, bener ya Bu, luar dalam ya Bu. Nggak cuma luarnya aja kita seragam sama semua ini ya. Bener Bu, dalam pikirannya juga seragam. Setuju nggak Bu? Kok kayaknya wajahnya kurang meragukan gitu. Gimana Bu? Setuju? Saya ingin dapat sedikit mungkin kalau ada salah. Kenapa kita menggunakan seragam? Itu hanya identitas. Jadi menggunakan identitas sosial lembaga kadang-kadang memiliki seragam yang berbeda. Itu hanya menunjukkan identitas kita dari mana lembaga mana. Untuk pemikiran pastinya saya rasa setiap guru berpikir sama itu untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke, untuk mencerdaskan anak bangsa ya Pak dan Ibu. Terima kasih Ibu dengan Ibu siapa tadi maaf? Ibu Iko dari SMP Negeri Karang 3 Karang Bahagia. Saya belum pernah sana. Oh baru sih? Iya. Nanti kapan-kapan kita ajak sana ya Bu? Oke. Biar saya terus bahagia Bu kalau di sana. Oke. Ya. Kalau masalah seragam kenapa kita seragam nanti kita bahas nih keyakinan kita sendiri. Nanti ada materi. Oke. Lanjut. Maaf. Oke. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya kalau kata orang Jawa Ki Hajar Dewantara. Tapi kalau kata orang Sunda gimana bacanya? Ki Hajar Dewantara. Ada arahnya ya gitu ya kita ya. Oke. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi mampu merintah diri sendiri. Kalau
aja dah, udah merdeka belum itu Bu? Merdeka nggak masak ya Ibu, merdeka nggak bangun, ya suaminya kelaparan Ibu ya, begitu ya Bapak. Jangan waktu Bu, nanti pergi loh Bu jauh. Iya, artinya apa? Kalau ada keinginan dalam diri kita yang kuat, itu artinya sudah merdeka. Tapi kalau masih ada yang mengganggu dalam pikiran kita, hati kita, itu kita belum merdeka. Berarti kita hanya judulnya aja ya, kita sudah merdeka, tapi dalam hati kita belum. Just the cover, not in it. Oke. Sok ngomong bahasa Inggris banget ya, padahal ngomong bahasa Indonesia ya. Iya, sebenarnya nggak tahu saya artinya Bu. Iya. Oke, saya punya satu motivasi yang selalu membuat saya mencoba untuk merdeka. Jujur Bu, tugas CGP itu luar biasa. Ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya, ada cucunya, ada cicitnya. Kalau ngomong banyak, saya direkam. Takut nanti sangkanya menyebarkan yang tidak baik. Tapi sebenarnya banyak, tapi dengan adanya tugas yang banyak seperti itu, saya termotivasi dengan satu kalimat. Don't delay till tomorrow if you can to do now. Artinya, ada berubah tadi di sini Bapak Ibu? Ya, nggak ada. Atau yang sudah pernah tinggal atau kelahiran di luar negeri ada namanya? Ada Bu yang dari Eropa? Ada anak dari Jerman? Jajaran Mama Jaya ya? Ya Ibu silakan. Iya, tadi. Iya, oke. Jangan menunda pekerjaan sampai esok hari. Apa yang bisa kamu dapat kerjakan hari ini, maka kerjakanlah. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi itu yang saya print ya Bapak Ibu. Saya tempel di dinding saya, di bawah laptop saya. Di kamar saya, di kaca saya mau tidur, saya lagi gak jadi tidur Bu, bangun lagi saya. Saya mau nonton drakor Bu, saya tempel di laptop saya, atau TV saya tempelin. Ingat checklist. Ingat jangan nonton drakor. Itu, jujur Bu, saya masih pecinta nonton yang membahagiakan diri saya sendiri. Karena mencari kewarasan ya Bapak Ibu ya. Iya, mencari kewarasan. Oke. Itu yang selalu kita pegang. Coba, Bapak Ibu ada nggak kalimat yang memang itu menjadi motivasi? Walaupun itu misalnya omongan orang terdekat Bapak Ibu sendiri. Apakah itu orang tua, ataukah kepala sekolah sendiri yang mengingatkan, Bapak Ibu, nanti kalau nggak dikerjakan sekarang mau kapan lagi, gitu kan? Suka mengingatkan gitu, atau mau kapan Bu? Mana perangkat ya Bu? Gitu. Ada yang gitu? Mungkin ya Bu ya, mudah-mudahan tidak ada di Kabupaten Bekasi. Adanya jauh di sana Bu, di sebelah Malaka kayaknya, jauh sekali. Tidak ada, insya Allah tidak ada Bu. Kalau di Kabupaten Bekasi mah baik-baik semua sekolah-sekolahnya. Baik. Ya, jadi kenapa Pak Ki Hajar Dewantoro ini mengatakan seperti itu? Agar kita ini merdeka Bu, Pak. Merdeka dalam dirinya, bukan hanya merdeka bendera merah putih udah naik ke atas, atau bukan karena penjajah itu udah nggak ada lagi di tanah air kita, tetapi kita ini harus merdeka. Ada kan merdeka belajar, bukan berarti kita merdeka nggak ngajar, kita pulang cepet, kita nggak ngajar ngerumpi makan seblak di kantor, atau merokok ngopi di kantor di pos sapam. Gitu. Bukan seperti itu. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya Bu. Ya, untuk selanjutnya ya ini mengenai restitusi. Ada yang sudah pernah mendengar istilah restitusi? Bukan temannya si Restu ya Ibu, Bapak. Ini si restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada yang ditandai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Ya, tidak ada masalah tanpa solusi yang seperti pegadaian. Jadi, Bapak Ibu, Bapak kayaknya punya banyak Bapak. Ya, restitusi ini kita tidak boleh langsung ngomong, nah kamu salah loh, kamu ini nggak bener loh, jangan kayak gitu. Pernah menemukan
sedang ngobrol, kita dijelasin panjang, kali lebar, kali tinggi, luas volumenya dihitung juga. Tetapi anak itu lagi asik ngobrol. Aku justru malah lagi megang handphone tanpa pengetahuan kita. Lagi main handphone. Apa yang Bapak Ibu lakukan pertama kali? Ada yang mau beri tanggapan? Ya. Perkenalkan diri dulu Ibu Siti, silakan. Saya Ibu Lia dari Ibu? SMP, iya, Ibu Lia dari SMP Negeri 1 Cikarang Barat. dari SMP Barat. Menurut saya kalau ada anak yang sedang ngobrol pada saat kita sedang menjelaskan di depan, kalau saya pribadi lebih sering menanyakan, halo ada apa? Mungkin anak itu supaya terfokus kepada kita. Oke, baik. Halo, ada apa? Lagi asik apa? Pasti ada saya tanya seperti itu jangan. Ngapain ngobrol? Enggak. Iya. Di situ dan anak langsung berpikirnya salah. Iya. Apalagi otomatis di depan teman-temannya semuanya. Pasti Betul. Yang pertama dilakukan adalah Yakni mengenai keyakinan, yakin terhadap sesuatu yang ada di depan. Ya, kenapa sih tidak peraturan saja dan mengapa harus keyakinan kelak? Siapa yang di antara Bapak Ibu yang sudah melaksanakan adanya peraturan atau keyakinan kelak di awal semester pembelajaran bahasa Indonesia? Sudah melakukannya Bu, Pak? Sudah, oke, sudah ya Bu. Berapa orang coba? 1, 2, 3, 4, 5, tidak ada. 1.500 orang sudah melaksanakan. Yang belum? Yang belum? Ini nggak nunjuk gimana? Yang nggak nunjuk ini bagaimana Bu perasaannya Bu? Bingung? Atau belum ngumpul nyawanya Bu? Tadi ada yang mati nih. Tadi kayaknya ini kayaknya sayapnya hilang deh. Kebanyakan muter-muter. Oh masih pusing ya Pak ya? Iya. Kemudian bagaimana Bu? Ada kandungan BPJS kan Bu? Ya, oke, masih pusing Bapak Ibu? Yuk minum dulu deh kalau enggak. Minum dulu ya Bapak Ibu ya. Sambil tarik nafas, tapi tahan dulu sampai nafasnya. Buang perlahan lagi. Oke, hembuskan. Sudah siap menerima materinya? Insya Allah siap. Oke, bisa fokus Bapak Ibu bagaimana untuk keyakinan kita dalam menerima materi hari ini yang sudah disampaikan dengan Bu Rizky di awal, bahwasanya hati dan pikiran kita harus fokus, harus tercurah untuk hari ini yang nantinya kita akan bawa pulang ke sekolah kita masing-masing dan kita tularkan ke rekan-rekan kita yang ada di sekolahan. Tidak hanya untuk rekan-rekan tetapi untuk anak didik kita juga. Ya, oke. Untuk peraturan, biasanya di sekolah ada peraturannya ya Bapak Ibu ya. Ada peraturannya suka dilanggar kayak gitu Bapak Ibu. Sering banget ya Bu ya. Bahkan kita sampai kesel. Atau ada nggak sih Bapak Ibu peraturan kita sebagai guru itu harus bagaimana? Salah satunya tadi kita bahas ya Bu, memakai seragam. Kalau hari Senin itu pakai seragam Pemda ya Bapak Ibu ya. Terus hari Selasa pakainya pramuka. Iya. Hari Rabu pakai putih hitam. Hari Kamis pakai batik. Hari Jumat pakai Muslim. Hari Sabtu pakai daster. Betul. Ya kan bingung. Apa ya? Ada yang di sekolah? Masih ya seragamnya apa Bu? Pramuka. olahraga, maaf. Oh, olahraga. Ya. Jadi ceria ya Bu ya Sabtunya ya. Ya kalau saya dan Bu Rizkyani alhamdulillah kami memakai daster kalau hari Sabtu. Sabtu Minggu daster. Iya. Iya itu pakaian dinas yang paling nyaman. Iya. Oke lanjut. Mengapa? Tuh, nggak kelihatan ya Bapak Ibu. Yang di bagian warna ungu itu adalah peraturan kelas. Kok di dalamnya lagi, di luarnya lagi itu ada keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah belajar matematika kan Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan tidak lupa tentang lingkaran-lingkaran yang saling beririsan ini. Ya, artinya yang paling terkecil dalam lingkaran itu adalah bagian dari dalam lingkaran yang terbesar. Artinya
bagian dari keyakinan kelas. Nah, dapat disimpulkan, siapa yang mau coba untuk menyimpulkannya dari peraturan kelas yang ada di dalam keyakinan kelas? Ada yang mau coba Bapak Ibu? Mengapa seperti itu? Oke, lagi dipahami sebentar. Oke Bapak, bagaimana Pak? Seperti tadi dipandang terus Pak. Sampai fokus, sampai seret. Bapak sampai fokus banget. Iya, bagaimana Pak? Baik, terima kasih atas waktunya. Mewakili dari rekan-rekan yang di Muara Gembong 2, saya Pak Ahmad Roji. Setiap sekolah, setiap sekolah yang mempunyai peraturan yang berbeda atau disiplin yang berbeda, barangkali Bapak Ibu juga sama, ya. Langsung saja kalau berdasarkan dari gambar, ya dari gambar kita berarti harus membuat peraturan kelas dulu baru melaksanakan, kan seperti itu. Kalau dari gambar seperti itu, peraturan kelas dulu. Kemudian agak menua sedikit, ya, pada diri kita harus punya keyakinan yang penuh, karena kita sebagai guru yang bisa disebut ya aktif dan kreatif harus lebih dulu kan Bu ya, baru mengikuti yang lain. Artinya siswa baru mengikuti seperti itu. Punya keyakinan bahwa peraturan kelas itu ya harus betul-betul diikuti, yang nantinya dengan proses akan membentuk satu lingkungan yang positif, satu lingkungan yang baik. Ya. Kalau sudah terbentuk lingkungan sekolah yang positif, yang baik, lama-lama dengan proses juga maka akan terbentuklah yang namanya budaya positif seperti itu. Artinya budayanya sudah terbiasa, jadi sudah tidak disuruh lagi, sudah tidak dipanggil-panggil lagi. Kalau memang sudah mengaji, pasti mengikuti. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Apa yang disampaikan pemaparannya? Ya betul sekali. Jadi saya sampaikan saja, sepertinya dari melihat gambar sudah bisa menerka makna dari gambar tersebut. Intinya adalah ketika ada suatu peraturan atau ada ketentuan tertentu yang ditentukan, yang ditetapkan oleh bersama, itu harus kita yakini. Oh, kita yakin bahwa setiap hari Senin itu harus menggunakan seragam, berpakaian seragam untuk bekerja. Itu keyakinan. Kalau kita tidak yakin, kita akan merasa terbebani. Ya Bapak Ibu ya. Kalau rasanya males, itu kan pasti ada rasa beban. Kenapa? Dari situ terciptalah lingkungan yang positif dengan adanya keyakinan. Dari lingkungan yang positif yang tercipta, maka ada pembiasaan atau budaya yang positif. Itulah harapan kami agar semua anak murid dan Bapak Ibu gurunya memiliki budaya positif. Oke, lanjut. Ya, di depan ada contoh gambar mengenai kesepakatan kelas yang sudah pernah dibuat. Gitu. Kalau dulu namanya kesepakatan kelas ya, kalau sekarang disebutnya dengan keyakinan kelas. Jadi biar lebih yakin lagi. Kalau dulu sepakat, tapi kalau nggak yakin bagaimana? Jadi kalau dari sekarang namanya keyakinan kelas. Jadi kalau biasanya saya pribadi sebelum mulai pembelajaran di awal semester pertama itu saya membuat keyakinan kelas, baru mengecek anak di mana yang belum bisa baca, karena memang sangat kecolongan sekali kalau seperti itu, apalagi di zaman COVID ini. Banyak anak-anak yang memang cenderung ibunya yang lebih pintar sekarang. Gitu Bapak Ibu. Ya, lanjut. Ya, bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau keyakinan itu lebih abstrak. Jadi
ada rasa tanggung jawab. Jadi kalau di keyakinan kelas cukup penulisan ada rasa tanggung jawab seperti itu. Jadi lebih simpel ya, Pak. Dilarang mengganggu orang lain atau menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu peraturan. Tapi kalau keyakinannya menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi komitmen saya datang tepat waktu itu komitmen. Saya mau mengerjakan PR atau tugas dari guru sesuai jadwalnya itu juga komitmen. Jadi komitmen ini banyak ya Bu. Tidak hanya datang ke sekolahan, komitmen untuk menyelesaikan tugas-tugas kepada gurunya itu juga komitmen. Mungkin dari sini ada yang sudah ada tergambar bagaimana nantinya di sekolah atau di kelas menerapkan untuk pembuatan keyakinan kelas. Silakan. Ya, ini syarat-syaratnya. Apa yang harus diperhatikan? Yakni yang pertama, warga kelas hendaknya berkontribusi. Jadi jangan hanya gurunya yang buat. Biasanya kasih bilang, ayo anak-anak kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa nih yang mau kita buat untuk kita sepakati bersama-sama? Maju semua ke tempat tulis, menuliskan semua apa yang ada dalamnya. Misalnya boleh makan, boleh ngobrol. Nanti kita akan seleksi bersama-sama seperti itu. Kemudian keyakinan kelas bersifat abstrak dan universal seperti yang tadi dicontohkan sebelumnya ya. Jadi lebih luas, tidak hanya spesifik bahwa harus mengumpulkan tugas tepat waktu, itu bukan, tapi lebih berkomitmen seperti itu. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi jangan ada kata dilarang dilarang bersikap tidak bertanggung jawab. Jangan ada kata-kata dilarang atau jangan buang sampah, tapi harus buanglah sampah pada tempatnya seperti itu. Jadi jangan ada kata jangan. Seperti karena banyak yang saya baca itu kalau ada kata jangan, anak-anak cenderung malah melakukannya. Seperti itu. Gitu. Oke, lanjut selanjutnya yaitu keyakinan kelas sebaiknya lewat ya. Keyakinan kelas hendaknya terdiri dari 3 atau 7 prinsip keyakinan agar mudah diingat. Jadi jangan banyak-banyak Bapak Ibu seperti undang-undang banyak sekali ya. Peraturan-peraturan itu kan banyak sekali ya. Kita nggak hafal. Kalau ternyata ada peraturannya gitu. Lebih baik keyakinan itu kita yakin dan kita melaksanakannya dengan istiqomah dan kontinu ya. Jangan hari itu aja, jangan semester itu saja, tapi berkelanjutan seperti itu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Misalnya ini masih dalam kelas, tetapi membicarakan bagaimana menjaga kebersihan kantin. Kan tidak ada kaitannya. Atau misalnya bagaimana merawat orang tua kita di rumah, itu tidak ada kaitannya. Jadi memang benar-benar yang lingkupnya hanya di situ saja. Kalau memang itu keyakinan kelas. Tapi kalau keyakinan sekolah, boleh. Berarti lingkungan sekolahnya juga ikut dalam tersebut. Ekosistemnya tergantung ya. Ekosistem yang kita bahas ini untuk keyakinan di mana ranahnya. Seperti itu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ditentukan adanya evaluasi atau revisi keyakinan kelas. Misalnya, ini kita sudah tetapkan keyakinan kelas, tanda tangan anak murid dan tanda tangan guru mata pelajarannya. Di buku, kalau biasanya saya laksanakannya di awal buku tulis pertama, paling awal ditulis semuanya. Dan kalau selanjutnya baru materi-materi seperti itu. Jadi benar-benar dia yakin, ini memang keyakinan kelas. Untuk mengingatnya biasanya kalau Bu Listi itu malah bahkan diikrarkan setiap sebelum pembelajaran dimulai supaya mereka ingat dan paham lalu dan yakin yang terakhir tentunya. Keyakinan kelas harus diletakkan di tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas. Ya tentu kalau di buku tulis bisa dilihat ya, kecuali anaknya memang rajin sekali membaca bukunya sampai tidak pernah dibaca, disimpan di bawah kolong tempat tidur ya Bapak Ibu. Atau bahkan saya bawanya buku IPA Bu, nggak bawa buku bahasa Indonesia. Pasti sering terjadi ya Bapak Ibu seperti itu. Tidak masalah. Besok kita diingatkan kembali. Entah itu melalui WA grup bisa. Kita memang harus melayani seperti seragam kita yang hari Rabu putih kita, seperti pelayan untuk anak-anak kita. Ya. Baik, semangat pagi. Pagi.
bekerja, bersih, melayani. Ya, jadi itu adalah ikon Kabupaten Bekasi. Jadi Bapak Ibu harus semuanya tahu, karena setiap ada seminar apapun sekarang digalakkan seperti itu. Kita ulang Bapak Ibu ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Kabupaten Bekasi. Pagi. Ya, saya berbeda rumpun sendiri dari Bapak Ibu semua. Saya adalah guru bimbingan dan konseling atau BK. Ya, Bapak dan Ibu adalah guru bahasa Indonesia yang kalau saya rasa ya Allah kalem-kalem banget. Kalau kami di MDBK itu hampir semuanya rebutan angan-angan kalau pas lagi MGMP. Jadi di sini ya Allah anteng-anteng banget, kalem-kalem banget. Makanya saya kaget. Kok nggak ada yang makan ya? Gitu. Baik, di sini perkenalkan dulu, tadi saya Ibu Dian Fitriana. Saya mengampu pelajaran bimbingan dan konseling. Mungkin beberapa dari ibu-ibu, bapak-bapak sudah ada yang pernah melihat saya di tayangan televisi, oh salah, di YouTube mungkin ya Bapak Ibu, karena saya mempunyai akun yang insya Allah sering disebar sama anak-anak dari sekolahan saya tentunya. Mungkin anak-anak Bapak Ibu juga pernah melihat share, kemudian melihat saya, ya seperti inilah bentuknya aslinya. Ya, saya banyak men-share mengenai bimbingan konseling, kenakalan remaja dan lain sebagainya. Jadi ini adalah pengalaman pertama saya terjun langsung di Mapelain seperti itu. Jadi kalau ada saya bahasa tubuh dan bahasanya agak berbeda dari tadi, mungkin saya ajak-ajak karena emang kebiasaan seperti ini. Kan ya, gak bisa diem. Mungkin yang tahu saya sebelah sana teman kerja saya Bu Nining, tahu di sekolah saya bagaimana, gak bisa diem juga ya. Seperti itu, walaupun bentuk badannya gemuk pendek ya, tapi alhamdulillah kalau masalah energi alhamdulillah selalu on ya kan ya gitu. Baik, di sini saya akan menjabarkan atau memaparkan mengenai materi. Sebenarnya materi ini kami dapat di program CGP itu 1 bulan, tapi kami mencoba untuk memaparkan dalam 3 jam. Jadi pantas saja kalau Bapak Ibu semua katanya luber, bleber ya. Nah, mati lagi. Baik, kebutuhan dasar yang akan saya sampaikan pada siang hari ini adalah kami kutip daripada Dr. William Glasser ya, yang mengatakan ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu diantara adalah cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki, love and belonging ya. Kemudian penguasaan atau power, bertahan hidup atau survival, kemudian kesenangan dan kebebasan atau freedom ya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia itu siapa? Bapak, Ibu, dan murid-murid kita juga. Jadi bukan hanya kita aja orang dewasa, tapi murid kita juga butuh kelimanya ini ya. Jadi contohnya nih, murid-murid yang seringnya itu yang tadi dibahas oleh Ibu Hardianti, membawa bekal, ada yang tidak bawa bekal. Akhirnya dia itu iseng ngambil bekal temannya. Nah, pasti akan ada konflik kan ya. Bu, bekal saya diambil sama si Rojak, Bu. Bu, bekal saya dihabisin sama si Billy, Bu. Nah, pasti kita sebagai guru nggak sekonyong-konyong kita lari ke BK, tidak. Pasti kita sebagai guru yang saat itu dilaporkan pasti bertanya, kenapa nih anak nih? Ya, kenapa ini anak kok tiap ada acara makan bareng selalu ngambil punya temannya? Nah, kita kembali ke kebutuhan dasar ini. Apakah dia butuh yang namanya kesenangan, ngambil terus bekal temannya, ataukah dia butuh yang namanya bertahan hidup, ilok, nggak sarapan doang bisa mati, ya nggak? Atau mungkin cinta, kasih sayang, memiliki dan lain sebagainya. Nah, seorang guru menurut William Glasser harus mampu melihat 5 kebutuhan dasar yang mendasari atau melandasi seseorang itu berbuat
berkaitan erat dengan teori stimulus respon. Ada respon, atau kalau kata orang sekarang mah nggak akan ada asap kalau tidak ada api. Nah, di sini mulainya setiap manusia bertindak, bertanduk, berperilaku semuanya dari 5 kebutuhan dasarnya ini. Yang tadi contohnya saya bilang, kok dia ngambil makanan dulu temannya, kita lihat apakah hanya kesenangan yang di sini, ataukah kebebasan, suka-suka gue dong, gue paling preman di sini, ataukah memang dia butuh bertahan hidup, gak dikasih uang bekal sama mamahnya, atau memang dia kondisi sangat lapar sehingga tiap saat waktu sarapan bareng dia selalu mengambil jatah temannya, seperti itu. Dengan tahulah kita kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh murid kita bisa menyelesaikan masalah dari murid kita. Gak butuh tuh bantuan guru BK, gak butuh tuh kita gregetan narik anak ke wali kelas. Kita selesaikan saja kalau memang kita tahu kebutuhan dasarnya. Contohnya, anak tidur di kelas, ada nggak Bu? Ada. Anak yang caper banget, kinestetiknya kebangetan, gerak-gerak terus. Nah, kita lihat Ibu, sebenarnya dia tuh kenapa? Nah, kalau kita sudah tahu kebutuhannya dia tuh sebenarnya apa, kita akan sangat tepat sekali menyelesaikan kasus dia. Contohnya, anak yang sering tidur di kelas, ya, sebenarnya dia kenapa? Contohnya karena malam sering main game atau nyari kuota gratis, ya kan ya, atau mungkin dia chat sama pacarnya LDR yang luar Jawa atau sebagainya. Banyak kemungkinan. Nah, dia sebenarnya butuh apa? Perhatian kan ya Bu ya? Perhatian, cinta, kasih atau rasa yang dimiliki. Nah, kita arahkan kembali ke anak bahwa kita itu sebagai murid atau anak yang kita butuhkan adalah perhatian orang tua. Nah, dari situ kita tarik orang tuanya ke sekolah. Bapak Ibu, anak Bapak Ibu ternyata butuh bla 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 bla. Seperti itu. Ya, dari kebutuhan dasar cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dimiliki atau harus dituntaskan, dipenuhi oleh setiap manusia. Contohnya saya itu untuk sekarang butuh yang namanya kesenangan. Karena kenapa? Ya, karena kenapa? Yang saya tahu, mohon maaf curhat nih jadinya. Semua pendidikan CGP, kemudian tugas-tugas kami di sekolah sangat memakan waktu saya 24 jam. Saya butuh healing kata mama. Ya, healing yuk, healing halan-halan katanya. Nah, butuh kesenangan. Sehingga apa? Saya ke sekolah datangnya lesu, kalau nggak dicolek istilahnya saya nggak ceria dan lain sebagainya. Yang saya butuhkan kesenangan. Kalau tidak segera terpenuhi atau kebutuhan saya tidak segera dipenuhi oleh saya dan orang lain yang tahu, maka akan menjadi suatu tingkat stres. Seperti itu. Contohnya saya nggak mau ngerjain semua tugas saya, mungkin pendidikan CGP saya yang dulu akhirnya saya keluar dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu posisi kita, ya, kebutuhan dasar kita itu apa. Seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, next. Baik. 5 posisi kontrol, ya, 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol ini adalah kita seorang guru ditempatkan menjadi 5 kontrol Bapak Ibu. Ya, 5 kontrol tersebut adalah sebagai kontrol manajer, sebagai kontrol pemantau, sebagai kontrol teman, sebagai kontrol orang yang merasa bersalah, dan juga sebagai kontrol sebagai penghukum. Nah, selama ini ya Bapak Ibu dan saya juga selaku guru BK biasanya jatuh pada kontrol penghukum dan pemantau. Kalau saya, mungkin Bapak Ibu semua sudah masuk ke ranah manajer. Nah, itu baru guru TOP, guru TOP. Nah, manajer itu adalah banyak hal, ya, banyak hal yang dilakukan seorang manajer dalam mengontrol murid-muridnya. Nanti akan disampaikan, diterangkan melalui tayangan video.
berbahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosden dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Oleh sekolah dan oleh guru BK, biasanya seperti itu. Di kami di Muara Gembong, setiap ada kesalahan siswa, baik itu hari Senin upacara, baik itu hari Rabu literasi, maupun hari Jumat bersyahadat. Semua siswa, salah satu siswa pasti ada saja yang terlambat. Kita sebagai guru itu pasti tidak setuju. Nah, makanya dengan melalui proses yang kita sudah atur, sudah ada, biasanya sekolah juga masing-masing berbeda. Melalui proses, kami yakin dengan hukuman yang biasa tersebut ya bisa dan akan merubah kebiasaan siswa. Sementara itu saja.